Setelah Pak Rahmat meninggal, suasana di rumah besar milik keluarga itu terasa hampa. Rumah yang dulu penuh tawa dan cerita kini hanya menyisakan kenangan. Namun, sebuah keputusan mengejutkan datang dari dua wanita yang dulu sempat berjarak. Sari, istri pertama yang sudah setia puluhan tahun, dan Laila, istri muda yang sangat dicintai Pak Rahmat. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama dalam satu rumah, menjaga warisan cinta dan kenangan Pak Rahmat. Awal yang berat dan tegang. Pada awalnya, suasana rumah itu penuh ketegangan. Sari yang telah melalui banyak suka dan duka bersama. Pak Rahmat merasa berat berbagi ruang dengan Laila, yang masih muda dan penuh semangat. Laila pun kadang merasa sulit beradaptasi dengan kebiasaan Sari, yang konservatif dan sering mengingatkan pada Pak Rahmat dengan cara yang berbeda. Tetangga pun mulai menggosip, mengira bahwa keduanya akan sering bertengkar atau tidak akan betah tinggal bersama. Tapi mereka berdua bertekad membuktikan sebaliknya. Membangun jembatan kepercayaan. Sari memulai langkah kecil dengan belajar memasak hidangan favorit Laila, seperti sayur asam dan nasi liwet yang dulu sering mereka makan bersama Pak Rahmat. Laila juga mulai membantu membersihkan taman kecil di belakang rumah, yang dulu menjadi tempat Pak Rahmat duduk membaca koran setiap pagi. Hari demi hari, mereka mulai lebih sering duduk bersama di ruang tamu, saling bercerita tentang kenangan dengan Pak Rahmat, dan impian mereka untuk masa depan. Rumah itu, dari yang awalnya canggung, kini berubah menjadi momen penuh tawa dan kehangatan. Inspirasi dari Pak Rahmat, warga desa yang semula skeptis, mulai terkesan melihat keharmonisan mereka. Mereka tahu Pak Rahmat adalah pria yang hebat, bukan hanya karena kisah cintanya yang unik, tapi juga karena bagaimana dia berhasil mengajarkan arti cinta, hormat, dan kesetiaan. Kakek itu sering berkata pada kedua istrinya saat masih hidup, "Kita bukan cuma suami istri, tapi juga keluarga. Hormati satu sama lain, karena rumah ini adalah tempat cinta tumbuh, kehidupan baru yang penuh kasih." Kini, rumah itu menjadi tempat yang hidup kembali. Sari dan Laila sering mengadakan acara kecil untuk tetangga dan anak-anak sekitar, menghidupkan taman baca yang dulu diimpikan Pak Rahmat. Mereka saling melengkapi, Sari yang bijaksana dan tenang, Laila yang energik dan penuh ide. Bersama-sama menjaga kenangan Pak Rahmat agar tetap abadi. Pesan dari kisah ini, kisah mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal kepemilikan atau ego, tapi tentang saling menghormati dan mendukung, walau berbeda usia dan latar belakang. Di rumah ini, dua wanita hebat membuktikan, bersatu dalam cinta, mereka lebih kuat dari yang pernah dibayangkan. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, Sari dan Laila mulai terbiasa dengan ritme dan kebiasaan satu sama lain. Namun, perbedaan karakter dan kebiasaan tentu tak selalu mulus. Suatu hari, terjadi perselisihan kecil yang hampir mengancam keharmonisan. Rumah yang sudah mulai terbangun. Awal konflik, gaya hidup dan pengaturan rumah. Sari, yang sudah terbiasa hidup dengan cara tradisional dan teratur, ingin rumah selalu dalam keadaan rapi, dengan furnitur tertata klasik dan warna-warna netral yang menenangkan. Sedangkan Laila, dengan jiwa mudanya yang penuh semangat dan kreativitas, ingin menambahkan sentuhan warna cerah dan dekorasi modern agar rumah terasa lebih hidup dan hangat. Suatu sore, saat Sari melihat beberapa vas bunga warna-warni dan bantal-bantal berwarna mencolok yang baru dibeli Laila, ia mengeluh, "Laila, aku tahu kamu ingin rumah ini terasa ceria, tapi terlalu banyak warna seperti ini justru bikin suasana jadi riuh dan tidak tenang." Laila yang sedang menyulap ruang tamu dengan beberapa lukisan dan tirai warna-warni itu pun membalas, "Saru, aku cuma ingin rumah ini terasa seperti rumah kita bersama, penuh semangat dan bukan hanya formal saja. Bukankah Pak Rahmat juga suka lihat kita bahagia?" Perdebatan kecil pun mulai terjadi. Keduanya sama-sama keras kepala mempertahankan pendapatnya. Rumah yang biasanya penuh kehangatan tiba-tiba terasa dingin dan canggung. Momen kesadaran, mengingat warisan Pak Rahmat. Di tengah ketegangan itu, Laila duduk diam, mengingat semua nasihat dan kenangan tentang Pak Rahmat. Sari yang melihat itu perlahan menghela napas dan berkata, "Mungkin aku terlalu kaku. Pak Rahmat selalu bilang, rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat hati kita bertemu dan saling memahami." Laila tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita gabungkan saja warna-warna cerah
tapi tetap rapi dan teratur. Mereka pun sepakat untuk bersama-sama menata ulang ruang tamu. Mereka mulai memilih warna yang lebih lembut dan harmonis, memadukan sentuhan tradisional dan modern. Proses itu diwarnai dengan canda tawa dan cerita-cerita tentang Pak Rahmat, yang selalu menjadi pengikat di antara mereka. Perjalanan memperkuat ikatan. Seiring waktu, Sari dan Laila makin dekat. Mereka berbagi rutinitas harian, saling mendukung saat ada masalah, dan sering berdiskusi soal impian yang ingin mereka lanjutkan. Sari mulai membuka diri menerima ide-ide baru dari Laila, sementara Laila belajar menghargai nilai tradisi dan ketenangan yang selama ini dibawa Sari. Mereka bahkan mulai merintis usaha kecil-kecilan bersama, membuka warung kopi dan toko bunga kecil di depan rumah yang dulu menjadi kebanggaan Pak Rahmat. Kebahagiaan di tengah tantangan. Warga desa yang dulu skeptis mulai mengagumi bagaimana dua wanita dengan usia dan karakter berbeda bisa hidup harmonis. Banyak yang datang untuk belajar dari mereka, mengagumi bagaimana cinta dan respek bisa melampaui segala perbedaan.